Shalom. Pada kesempatan saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan peristiwa tentang pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus telah dicurahkan ke muka bumi ini 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini karya Roh Kudus masih tetap berlaku bagi kita di zaman setelah 2000 tahun yang lalu ketika Roh Kudus telah dicurahkan. Sampai hari ini Roh Kudus masih diam di dalam diri orang-orang yang percaya. Sebelum naik ke surga, Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa Ia akan mencurahkan seorang penghibur, bahwa Dia akan meminta kepada Bapa untuk mencurahkan penghibur yang akan menjadi penolong bagi murid-muridnya pada saat itu. Kalau kita baca peristiwa Roh Kudus ada tertera di dalam Kisah Para Rasul 2. Saya akan bacakan bagi kita dari ayat yang keempat saja. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita sudah tahu bahwa peristiwa tentang pencurahan Roh Kudus ini ketika 120 murid Yesus berkumpul, ketika mereka berdoa, ya, menanti-nantikan janji Tuhan. Lalu pada hari yang ke-10 setelah kebangkitan Yesus ke surga, lalu turunlah Roh Kudus, ya, seperti lidah api. Ya. Ketika mereka diurapi oleh Roh Kudus, maka kesemua murid mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Seperti tadi sudah saya bacakan, Roh Kudus membuat murid-muridnya bisa berbahasa-bahasa yang lain. Kalau saudara nanti baca sampai ayat yang ke-13, di sana dikatakan bahwa murid-murid Yesus, mereka ada yang bisa berbahasa Partia, Media, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia. Oleh kuasa Roh Kudus, mereka mampu berbahasa-bahasa yang lain. Efek daripada murid-murid diurapi oleh Roh Kudus sangat terlihat jelas ketika Petrus dengan penuh keberaniannya dia lalu berkhotbah tentang diri Yesus. Ya. Mungkin semula sebelum Petrus diurapi oleh Roh Kudus, mungkin ada ketakutan di dalam dirinya. Kalau kita ingat peristiwa ketika Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, di sana dikatakan bahwa Petrus takut karena dia melihat bahwa Yesus itu ditangkap, ya, dan dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Karena apa? Karena ketakutannya. Padahal sebelumnya, sebelum Yesus ditangkap, Yesus berkata kepada Petrus bahwa dia akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus lupa akan hal itu karena takutnya. Dia lupa akan perkataan Yesus dan dia menyangkal Yesus. Namun ada hal yang berbeda ketika Roh Kudus sudah tercurah. Ketika Petrus diurapi oleh Roh Kudus, ada keberanian dalam dirinya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Kalau kita baca di ayat yang ke-41 Kisah Para Rasul 4, kalau saudara nanti baca, ya, karena khotbah Petrus, dia bisa menobatkan sebanyak 3000 orang. Mereka mau dibaptis ketika mendengar khotbah Petrus yang berapi-api, yang penuh dengan keberanian. Tadi saya katakan bahwa sebelum Yesus naik ke surga, dia berjanji bahwa akan memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk bersaksi, untuk menjadi saksi Yesus dalam hidup mereka. Dan apa yang Yesus katakan digenapi. Ketika Roh Kudus turun mengurapi murid-muridnya, yang tadi saya contohkan Petrus, ada suatu timbul keberanian dalam diri Petrus untuk menyampaikan kebenaran tentang
Yesus, untuk menginjil tentang kerajaan surga. Ada suatu keberanian. Jadi kalau kita lihat di sini, Roh Kudus ketika mengurapi seseorang, maka dalam diri orang itu akan ada suatu keberanian untuk menyampaikan kebenaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Juru Selamat. Tidak lagi Petrus takut, tapi Petrus berani. Dan hal itu pun terjadi dengan murid-murid Yesus yang lain. Ketika Roh Kudus telah mengurapi murid-muridnya, ada suatu perubahan hidup dalam diri mereka. Mereka menggenapi yang Yesus katakan bahwa mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Injil bisa diberitakan sampai ke ujung bumi, itu adalah karya dari Roh Kudus, di mana Roh Kudus memampukan manusia untuk menjadi saksi Tuhan. Ya. Di sana dikatakan bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya, mereka berbahasa bahasa yang lain. Kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus bukan hanya murid-murid mampu berbahasa-bahasa yang lain, tetapi ada lagi karunia-karunia Roh Kudus yang lain. Kalau saudara nanti baca di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8, ya, di mana saya katakan bahwa karunia dari Roh Kudus bermacam-macam. Ya, ketika murid-murid yang diurapi oleh Roh Kudus, ya, mereka mempunyai karunia berbahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa bangsa lain. Tetapi kuasa yang dimiliki oleh Roh Kudus melalui karunia Roh Kudus itu tidak hanya sebatas berbahasa-bahasa yang lain. Tadi saya katakan kalau saudara nanti baca dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8, di sana ada karunia bernubuat, ada karunia melayani, ada karunia mengajar. Ya. Lalu kalau saudara nanti baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 31, di sana saudara akan menemukan ada karunia-karunia Roh Kudus yang lain, bahwa di sana katakan ada karunia untuk berkata-kata hikmat, berkata-kata pengetahuan, menyembuhkan orang, ya, mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, lalu menafsirkan bahasa roh. Lalu di Efesus 4 ayat 11, di sana dikatakan bahwa Roh Kudus, ya, memberikan karunia dalam jemaat, ya. Ada yang dipercayakan menjadi rasul, menjadi nabi, yang menjadi guru dan pengajar, penginjil. Ada banyak karunia-karunia Roh Kudus yang tertulis di dalam Perjanjian Baru. Dari buku yang saya baca, katanya ada 27 karunia Roh Kudus, ya, dari Perjanjian Baru. Termasuk di sana karunia untuk berdoa, syafaat, karunia memberi tumpangan, ya, karunia menolong, ya, banyak karunia yang Roh Kudus berikan kepada manusia. Satu hal yang perlu kita catat bahwa ketika manusia itu diurapi Roh Kudus, ada kuasa ilahi yang mendiami manusia itu. Tadi saya katakan itu sudah terlihat ketika Petrus diurapi Roh Kudus, dia berani menginjil, berani menyatakan tentang kebenaran firman Tuhan. Sekarang balik kepada diri kita sebagai orang yang percaya. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang mengakui Yesus itu Tuhan, itu bukan berasal dari diri manusia itu sendiri, tetapi Roh Kudus yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Setiap orang yang percaya, kita pasti mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi adakah dalam diri kita suatu keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Allah? Adakah suatu keberanian dalam diri kita untuk menyatakan bahwa kita ini orang-orang yang percaya, yang mengakui Yesus itu adalah Tuhan? Mungkin
Tadi saya katakan karunia itu bermacam-macam. Mungkin kita tidak mempunyai karunia untuk menginjil, ya. Mungkin kita juga tidak mempunyai karunia untuk memimpin. Mungkin kita juga tidak mempunyai karunia untuk bernubuat, berbahasa roh. Tapi ada banyak karunia. Dan saya yakin kita pasti memiliki salah satu karunia itu. Ya, jadi saya katakan bahwa mungkin kita tidak bisa menyaksikan kebenaran Yesus melalui penginjilan, melalui berkhotbah, tetapi selain karunia, Roh Kudus juga memampukan manusia agar hidupnya bisa berbuah. Kalau saudara baca dalam Galatia 5 ayat 22, di sana katakan bahwa ada buah roh. Saya bacakan supaya kita mengingat apa saja buah roh itu. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah roh. Ingat ya, bukan buah roh. Di sini buah roh. Orang yang percaya, orang yang sudah diurapi Roh Kudus, dia bukan hanya memiliki karunia roh, tapi dia juga harus memiliki buah roh dalam hidupnya. Kalau saudara renungkan, karunia roh itu adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada setiap manusia yang berbeda-beda, kepada manusia yang percaya kepada Yesus tentunya, yang berbeda-beda menurut kehendak dan rencana Allah. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk memberikan salah satu karunia, tidak bisa, karena karunia itu adalah anugerah dari Allah yang Tuhan beri secara khusus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kita tidak bisa memaksa, Tuhan saya ingin karunia ini, Tuhan saya ingin karunia ini. Kita tidak bisa memaksa. Itu adalah pemberian Tuhan menurut rencana dan kehendaknya. Karunia Roh Kudus sama fungsinya dengan buah roh. Karunia Roh Kudus ya, menyaksikan bahwa Yesus itu Allah yang benar, bahwa Yesus itu berkuasa. Orang bisa melihat kuasa Roh Kudus nyata dalam orang yang percaya. Kita bisa melihat ada orang yang dipakai Tuhan dalam kesembuhan ilahi. Dengan kesembuhan ilahi itu bisa membuat orang percaya kepada Tuhan. Kita juga bisa saling mengkuatkan di dalam gereja dengan karunia nubuatan. Tetapi bukan hanya karunia Roh Kudus saja yang membuat kita manusia ini bisa bersaksi. Ketika orang percaya sudah diurapi oleh Roh Kudus, hidupnya harus mempunyai buah roh. Saya katakan harus. Kenapa? Karena tidak bisa dipisahkan antara karunia Roh Kudus dan buah roh. Karunia Roh Kudus menyatakan tentang kuasa Allah di luar dari tubuh kita. Kita menyaksikan tentang kuasa Allah melalui karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi dengan buah roh juga kita bisa bersaksi bahwa Yesus sudah mengubah hidup kita, bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kita mengubah hidup kita yang asalnya dalam dosa diubah dalam kebenaran firman Allah. Tadi kita sudah baca bahwa buah roh itu adalah kasih. Orang yang diurapi Roh Kudus, dia pasti akan mempunyai kasih dalam hidupnya. Lalu dia akan mempunyai sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan karena kita punya uang, bukan karena kita sehat saja kita bisa bersukacita, tetapi kalau dalam diri kita ada Roh Kudus, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita akan selalu sukacita. Orang mungkin bilang, bagaimana bisa ketika kita susah,
kita bisa bersuka cita ketika kita tidak ada uang, ketika kita di tengah COVID-19 ini, apakah kita bisa bersuka cita? Tetapi kalau dalam hidup kita ada Roh Kudus, kita harus punya sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kenapa ada sukacita? Karena orang yang percaya hidup bukan bergantung kepada apa yang kita makan minum saja, tetapi bergantung kepada firman yang dikatakan oleh Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, bahwa kita punya suatu keyakinan, pengharapan bahwa Allah di dalam nama Tuhan Yesus pasti akan mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jadi yang namanya orang percaya pasti selalu ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lalu selanjutnya ada damai sejahtera, ada kesabaran. Damai sejahtera tadi saya katakan hampir sama dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika hidup kita diurapi oleh Roh Kudus, tentu jalan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ketika hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka dalam hidup ini pasti kita tidak akan berbuat salah, berbuat dosa, sehingga hidup kita akan menjadi damai, hidup kita akan menjadi sejahtera. Karena hidup kita benar, kita tidak bersalah. Kalau orang yang mempunyai salah, berdosa, seperti misalkan mencuri, ya, dia pasti tidak akan ada damai sejahtera, karena dia takut ketahuan bahwa dia sudah mencuri. Tapi kalau orang yang diurapi Roh Kudus, ada damai sejahtera. Situasi apapun, jikalau kita benar, ada damai sejahtera buat orang yang percaya. Lalu kesabaran, nah ini yang sulit. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita pasti akan menjadi seorang yang penyabar. Tentu tidak menjadi seorang yang temperamental. Ini harus diubah. Kalau kita mempunyai sifat pemarah, harus diubah. Karena buah roh itu, karena Roh Kudus itu akan mengubah hidup kita. Kita yang pemarah akan diubah oleh Roh Kudus menjadi penyabar. Tentu ketika kita diurapi Roh Kudus, tidak langsung 180 derajat kita yang asalnya temperamental lalu berubah menjadi penyabar. Ya, tidak harus seperti itu. Mungkin melalui proses sedikit demi sedikit, Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang kebenaran. Ya, mari saya ajak kita mundur terlebih dahulu. Kita baca di dalam Yohanes 16. Tadi saya singgung di awal. Mari kita baca Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, nah ini yang harus kita ingat, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau hidup kita ada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menginsafkan kita dari dosa, dari kesalahan. Ketika kita mempunyai sifat tabiat yang bertentangan dengan firman Allah, ketika kita sudah diurapi Roh Kudus, harusnya kita berubah oleh Roh Kudus. Hidup kita harusnya berubah. Saya katakan harus berubah. Kalau kita percaya bahwa dalam diri kita ada Roh Kudus, maka hidup kita ini harus berubah. Tidak bisa kita berkata, saya sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi sifat tabiat kita tidak mengikuti buah roh ini. Itu dipertanyakan. Ketika
Roh Kudus mengurapi manusia, tentu saja tidak menjadikan kita ini manusia menjadi robot. Tidak, kita seperti kalau saya analogikan seperti komputer yang sudah terprogram, di mana komputer itu dia tidak bisa menentukan apa yang dia kehendaki. Komputer dia akan mengerjakan suatu pekerjaan sesuai dengan apa yang diinput oleh kita. Jadi kita yang mengendalikan komputer. Tapi berbeda dengan Roh Kudus. Ketika kita diurapi oleh Roh Kudus, kita mempunyai kehendak. Apakah kita mau menurut tunduk kepada Roh Kudus, atau kita mau tidak tunduk kepada Roh Kudus. Kita masih tetap ada pilihan. Sekalipun kita sudah diurapi Roh Kudus, kita mempunyai pilihan. Kita dalam diri ini masih tetap ada roh manusia. Dan tentu roh manusia, roh kedagingan ini tentu saja bertentangan dengan Roh Kudus. Sebagai orang yang percaya, kita harus menundukkan roh manusia ini, roh kedagingan ini kepada Roh Kudus. Jadi jangan pernah kita berpikir setelah kita diurapi Roh Kudus, setelah kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan, ya, bahwa Roh Kudus itu yang mengatur seluruh hidup kita tanpa kita sadari. Tidak seperti itu. Roh Kudus ada dalam diri kita, namun pilihan tetap kita yang menentukan apakah kita mau hidup dalam kebenaran Roh Kudus, apakah kita mau hidup dalam kebenaran kita sendiri. Masih tetap ada pilihan. Lalu di sana ada buah roh kemurahan, lalu kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Kalau dalam diri kita ada kesembilan buah roh ini, maka kita akan menjadi saksi. Jadi tadi saya katakan, untuk menjadi saksi Tuhan, tidak hanya melulu harus berkhotbah, harus menginjil dengan perkataan, dengan tindakan, dengan perbuatan, dengan kehidupan yang sudah diubah seperti yang Tuhan mau. Hidup kita dipimpin, dibenarkan oleh kuasa Roh Kudus, maka kita pun bisa menjadi saksi Tuhan. Jadi untuk bisa menjadi saksi Tuhan itu, ketika kita mempunyai karunia Roh Kudus dan ketika ada buah roh dalam hidup kita. Jadi kita tidak mempunyai alasan untuk kita tidak menjadi saksi. Karena tadi saya katakan bahwa Yesus akan memberikan kuasa kepada manusia, kepada murid-muridnya ketika dia akan naik ke surga, menjanjikan suatu penolong, penghibur, suatu kuasa yang akan memampukan murid-muridnya menjadi saksi. Kita pun bisa menjadi saksi Tuhan. Jadi dalam hidup ini kita jangan terlalu menekankan kepada karunia. Apa gunanya kita dipakai Tuhan dengan hebat, dengan bisa menyembuhkan orang, bisa mengadakan mujizat, tetapi kalau hidup kita tidak berubah? Mungkin kita bisa menguatkan orang lain, mungkin kita bisa menghibur orang lain dengan firman Allah, mungkin kita bisa menyadarkan orang lain dengan firman yang kita beritakan, tetapi kalau dalam hidup kita tidak ada buah roh, maka karunia Roh Kudus itu hanya berlaku untuk orang lain. Yang saya maksud adalah ketika kita hanya menekankan kepada karunia Roh Kudus, tetapi hidup kita tidak sesuai dengan buah roh, maka kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tujuan kita mengiring dan percaya Yesus tentu saja untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saya katakan, ketika kita dipakai Tuhan dengan karunia Roh Kudus, jangan kita terlalu berbangga hati, berbangga diri terlebih dahulu. Karena apa? Belum tentu kita yang Tuhan pakai dengan karunia Roh Kudus yang hebat,
Ya, belum tentu kalau hidup kita tidak seperti buah roh, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena bentuk orang yang masuk ke dalam kerajaan surga ialah orang-orang yang hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saya ajak saudara untuk mengingat yang Yesus katakan di dalam Matius 7. Matius 7 dari ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa orang dipakai Tuhan dengan begitu hebat. Dia bisa menyembuhkan, dia bisa mengusir setan dalam nama Yesus, dia bisa bernubuat. Tetapi bila hidupnya tidak seperti kebenaran firman Tuhan, Yesus katakan, aku tidak mengenal kamu. Jadi antara karunia Roh Kudus dan buah roh itu, dua-duanya harus menjadi satu kesatuan. Tidak bisa kita menekankan kepada karunia Roh Kudus, tetapi hidup kita tidak mempunyai buah roh, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena yang Tuhan lihat itu buah perubahan dalam hidup kita ini apa? Karena setiap orang bisa Tuhan pakai. Jadi saya katakan bahwa karunia Roh Kudus itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap orang secara khusus. Tuhan memberikan. Jadi ketika orang bisa menyembuhkan, ketika orang bisa mengadakan mujizat dalam nama Yesus, bukan orang itu yang menyembuhkan, bukan orang itu yang mengadakan mujizat, tetapi Yesus yang menyembuhkan. Orang itu hanya dipakai menjadi alat, sarana, media Tuhan untuk menyatakan kuasa Allah. Tetapi berbeda dengan buah roh. Kalau buah roh ini Tuhan menuntut dari setiap orang yang percaya. Tanpa ada buah roh, hidup kita tentu tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi antara karunia Roh Kudus dan buah roh harus kita miliki. Dan tentu dalam hidup ini kita tidak bisa memilih salah satu. Dua-duanya harus kita miliki. Tidak mungkin kebaikan kita cuma diri kita sendiri yang mengetahui. Orang lain pun harus mengetahui tentang kebaikan diri kita, dan orang lain pun harus melihat bahwa dalam diri kita adalah ada kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sangat berperan penting dalam hidup ini. Tadi dikatakan bahwa Roh Kudus itu penolong, penghibur. Ketika kita, iman kita mungkin goyah karena satu dan dua kondisi hal yang membuat kita mungkin hampir sedikit menjauh dari Tuhan. Ketika kita sudah diurapi Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena dia adalah penolong, dan dia pun penghibur. Ketika kita dalam kesusahan, maka Roh Kudus akan menghibur dengan apa? Dengan firman. Roh Kudus akan menguatkan kita dengan firman, sehingga iman kita kuat kembali. Jadi dalam hidup ini, peranan Roh Kudus itu sangat penting. Tetapi sekali saya tekankan, jangan hanya menekankan kepada
karunia Roh Kudus. Hidup kita harus berbuah Roh Kudus. Karena kalau dalam hidup kita sudah berbuah seperti Galatia 5 ayat 22 tadi, maka hidup kita sudah berkenan di hadapan Allah. Maka benar bahwa dalam diri kita ini ada Roh Kudus. Kalau kita berkata dalam diri saya ada Roh Kudus, karena saya bisa berbahasa roh, karena saya bisa bernubuat, karena saya bisa menjadi pemimpin di gereja yang baik. Tetapi kalau dalam diri kita tidak ada buah roh, itu percuma. Karena karunia Roh Kudus yang kita miliki tidak bisa menyelamatkan hidup kita, tidak akan membuat kita ini benar di hadapan Allah. Hanya buah Roh Kudus yang membuat kita dibenarkan oleh Allah. Jadi makna dari pencurahan Roh Kudus itu sangat besar. Bahwa peranan Roh Kudus dalam hidup kita ini sangat besar dan sangat berharga. Tadi saya katakan bahwa setiap orang yang diurapi oleh Roh Kudus bukan berarti kita sebagai manusia tidak diberikan pilihan untuk tidak tunduk atau tidak taat pada Roh Kudus. Kita masih bisa hidup dalam kedagingan, sekalipun bibir kita, mulut kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi hidup kita dalam kedagingan, kita masih bisa. Kenapa? Karena kita tetap diberikan pilihan. Tapi kita harus sadar, seharusnya bila Roh Kudus ada dalam diri kita, maka buah Roh Kudus itu harus nyata, harus tampak. Siapa yang melihat? Ya tentu selain diri kita yang tahu, Tuhan tahu, orang lain pun harus tahu bahwa dalam diri kita ada buah Roh Kudus. Jadi tadi saya katakan bahwa makna Pantekosta ini sangat besar, sangat penting dengan pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita harus ingat sebagai orang yang percaya bahwa kita sudah diurapi oleh Roh Kudus, maka hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan lagi hidup dalam pimpinan diri kita sendiri, karena kita mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan dalam diri kita ada Roh Kudus. Jangan lupakan itu. Kita sebagai manusia bisa jatuh, tetapi kita harus bisa bangkit kembali. Namanya manusia melakukan kesalahan, pasti ada kesalahan, tetapi kita harus bangkit kembali. Harus bangkit. Dengan kita bangkit, maka Tuhan akan kembali menyertai hidup kita. Sekali lagi, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita pasti akan mempunyai karunia Roh Kudus, dan kita harus mempunyai buah Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.